Sekarang ketika Kang Agung sudah S2 ke S3-nya itu gimana ceritanya, Kang? Wah, ini lebih seru lagi. Cerita terakhir nih, terakhir udah mau berakhir. Siap. Ini cerita seru. Jadi setelah saya lulus S2 tahun 2016, saya pulang ke Indonesia akhir 2016. Setelah wisuda di Desember, kemudian Januari saya mencoba untuk kayak bersilaturahmi kembali dengan dosen-dosen saya. Kemudian dosen-dosen saya juga mencoba merekrut atau bukan merekrut ikut bekerja sama gitu, karena waktu itu ya kayak penelitian dan jurnal. Akhirnya saya ikut bekerja dengan dosen saya yang kemarin itu merekomendasikan saya. Bulan Maret 2017 ada pengumuman beasiswa Konken University. Ini juga seru. Jadi pas lagi daftarnya itu Agung terakhir tanggal 25 April, harus udah dikirim berkasnya ke Thailand, ke Konken University. Saya perhatikan ada jurusan saya, oke, setuju, cocok. Kemudian dokumen-dokumen saya screening, ini ada yang namanya MOU. Nah, ternyata ini juga bisa jadi poin lebih buat pendaftar beasiswa yang kalau kampusnya ini punya MOU dengan Konken. Saya cari MOU-nya, ternyata ada benar Fakultas Pendidikan dengan Fakultas Pendidikan UPI dengan Fakultas Pendidikan Konken University. Saya lampirkan dilampirkan. Dokumen saya lengkapi, identitas, kemudian letter motivation letter, kemudian bahasa Inggris. Saya tulisnya masih 480. Doktoral harus 500 coba. Tapi nanti cerita berikutnya. Kemudian rekomendasi dan MOU itu ya. Dan surat kesehatan, Kemudian saya lampirkan semuanya, dikirim lewat pos. Karena waktu itu sistemnya masih pos 2017. Sekarang udah online semuanya. Dikirim lewat pos, singkat cerita 2017 bulan akhir Juli pengumuman keluar. Saya keterima. Yang jadi lucunya itu tadi TOEFL nggak nyampe, kemudian saya hanya mengandalkan MOU dan itu bekerja gitu ya buat membantu saya untuk melanjutkan. Tapi saya masuknya ke semester 2 2018, jadi saya baru berangkat ke Thailand itu akhir 2017. Jadi saya masih bersama dosen saya yang kemarin untuk mengumpulkan pengalaman di penjurnalan sambil menunggu untuk lanjut ke S3 di Konken University. Jadi cerita di awal gitu, saya masih ingin menjadi dosen dan saya pikir kalau S3 peluang untuk secara resmi menjadi dosennya itu lebih besar. Jadi saya memutuskan untuk lanjut S3. Terus kesempatan hadir lagi dari Konken University. Ini mah benar-benar dikasih timing yang gitu ya. Jadi saya nggak dikasih kesempatan buat bekerja secara resmi gitu ya. Belum, karena masih ngikut dengan dosen saya kemarin. Kesempatan terus diusahain untuk dilengkapi semua berkasnya, kemudian berhasil gitu. Saya lanjut S3 dari sekarang sampai saat ini. Gitu, Pak. Oke, terima kasih, Kang. Kalau kita dengar ceritanya itu dari awal sampai S3 ya.
cara meraih beasiswa itu kayaknya lurus saya. Ada nggak sebenarnya kendalanya yang kemudian belum tersampaikan? Kita penasaran nih. Kok setelah daftar keterima, daftar lagi S3 keterima, kok enak banget ya? Mungkin ada nggak kendala sebenarnya? Atau memang nggak ada? Atau apa sih tipsnya hingga kok bisa ya langsung keterima kayak gitu? Enak banget gitu. Saya juga nggak tahu ya ini sebagai apa gitu, tapi sewaktu S2 saya itu ngusahain teman saya buat exchange ke Masar kan berhasil. Kemudian S2, S3 saat ini kemarin kan 2019. Saya ngusahain istri saya juga berhasil gitu. Masya Allah. Saya nggak ada faktor penentu kunci sukses untuk berhasil kuliah ya, tapi dengan pengalaman saya, teman saya yang di Kasetsat University di Bangkok itu bukan kadarullah apa ya? Saya nggak mau sombong hati, tapi jalur komunikasinya melalui saya. Saya bantu proses pendaftarannya dari mulai bagaimana mengetik kata-kata kepada dosennya, kemudian berkas-berkasnya, itu saya arahin. Berhasil tuh S2 ke S3 ke Kasetsat University. Bahkan, saya masih ingat lagi. Teman saya saat ini jadi dosen di My Falun University. Lanjut S3 di Chiang Mai University. Dulu waktu mau S2 ke Konken University. Kenapa dia mau S2 ke Konken University? Ngelihat saya waktu itu ke Mahasiswa University. Itu teman saya ini ngekontak saya lewat Facebook, lewat dulu zamannya BBM ya. Bilang ke saya, Kang, bahasa Sunda ya, Abi hoyong kuliah ke luar negeri, saya mau kuliah ke luar negeri. Itu ya, saya arahin, kalau mau nih ke Konken. Soalnya di masyarakat nggak buka. Akhirnya singkat cerita ke Konken, nggak berhasil. Kang, nggak ditolak, ada lagi nggak? Itu ya, saya ngasih tahu. Namanya Kiki. Kang Kiki, ini ada peluang di My Falun University. Daftar kan? Bisa. Itu ya yang namanya rezeki. Rezeki. Lolos tuh. Kuliah ke My Falun University. Lulus dari My Falun. Kerja jadi dosen di My Falun. Udah kerja jadi dosen di My Falun. Lanjut S3 di Chiang Mai University, coba. Dengan bahasa Inggris yang tadinya masih kurang, sekarang tembus Chiang Mai yang udah punya standar 550 untuk TOEFL-nya. Kan luar biasa. Saya bukan mau bersombong hati, tapi pernah komunikasinya dengan saya. Jadi, ya itu dia. Nah, kendalanya saya nggak ketemu. Konkret itu apa ya? Semuanya last minute. Saya sertifikat kesehatan. Yang lain pada lengkap tes THT, ya kan? Yang harganya 200-300 ribu. Saya ngelampirinnya apa ya? Cuma surat keterangan sehat dari dokter. Saya waktu itu daftar sekitar habis berapa ya? 500 apa 1 juta itu buat ya kan? Cek kesehatan segala macam. Betul, itu kan lengkap tuh, dia mintanya lengkap. Iya. Saya jujur demi Allah, ya. Jujur saya cuma ngelembarin 1 lembar surat keterangan sehat dokter. Dokter yang harganya berapa? 10.000. Ya Allah, 10.000. Itu daftar apa itu? Daftar S3 itu? Yang cuma ditesnya apa ya? Berat badan, tinggi badan. Terus kondisi fit, udah itu doang. Ya Allah, itu dia juga dosen dokternya nge-translate sendiri. Ini buat keluar negeri ya? Iya, ya udah saya translate dulu ya gitu. Diketik dulu manual.
Oh, itu saat S2 kemarin. Enggak S3 gimana? Kalau tahu saya juga pengen begitu. Biar nggak repot-repot. Ya, jadi saya ya Allah, oh ya kalau mau refleksi diri mah ya Allah bersyukur saya ini mah dikasih kemudahan. Agung bersyukur. Oke Kang, mungkin ada yang kemudian penasaran, jangan-jangan beasiswanya abal-abal gitu. Itu apa namanya, beasiswanya kira-kira nanggung apa? Nanggung hidup aja, nanggung biaya kuliah aja atau gimana? Mungkin ada yang kepikiran saat S2 kemarin, Kang Agung dapatnya beasiswa yang kayak mana? Terus beasiswa yang di KQ itu kayak gimana? Mungkin bisa diceritakan nah? Ya tadi yang di masyarakat kami itu memang beasiswanya tidak selengkap di konten. Kalau di masyarakat kami itu saya cuma dapat apa namanya tuition fee SPP, kemudian biaya per bulan dan asrama. Biaya per bulannya cuma 5.000 dan asramanya 5.000 baht. Ya 5.000 baht dan asramanya gratis. Jadi uang jajan aja 5.000 dan tinggal di asrama. Kalau untuk visa, tiket pesawat itu akomodasi sendiri. Waktu itu saya beli sendiri yang buat ke masyarakat. Perpanjangan visa semua enggak termasuk. Beda halnya dengan yang di Konken. Kalau yang di Konken ini super lengkap, dari mulai pengurusan visa di Jakarta, tiket pesawat pulang pergi, kemudian biaya bulanan 8.000 baht, biaya riset 9.000 baht per semester, biaya SPP, kemudian apalagi re-entry visa selama 4.000 baht gitu. Dan apalagi udah ya itu aja ya. Cukup lah buat hidup ya. Cukup di Konken lengkap banget. Kemudian kalau kita mau apply lagi beasiswa yang dari graduate school, yang penelitian atau yang konferensi, bisa. Teman-teman banyak yang memanfaatkan. Saya kemarin memanfaatkan ke Kanada gitu. Nah, walaupun kalau yang ke Kanada saya bukan dari graduate school, tapi dari fakultas, dari jurusan malah departemen. Nah, ada yang dari sifatnya eksternal gitu. Nah, ya di Konken super lengkap dan alhamdulillah cukup. Oke, jadi itu teman-teman. Kalau kesimpulan dari saya sebenarnya kalau rezeki, kalau kita udah usaha, insya Allah akan dapat gitu. Ya tadi ceritanya itu sampai-sampai yang seharusnya surat kesehatan itu harus lengkap, tapi seperti yang disampaikan Kang Agung tadi, itu pun bisa lolos kalau memang rezeki gitu. Nah, terakhir nih Kang, buat pesan-pesan buat teman-teman yang saat ini kemudian pengen sekali kuliah ke luar negeri tapi punya kendala bahasa Inggris ataupun sudah daftar tapi ketolak gitu, atau belum pernah daftar pengen tapi belum berani daftar gitu. Mungkin pesan terakhir dari Kang Agung buat teman-teman yang saat ini punya kendala tapi pengen sekali kuliah beasiswa, mendapatkan beasiswa, mungkin bisa beri nasihat Kang. Oke, siap. Saya mau kasih tiga nih. Yang pertama menentukan alasan. Ibarat kamu mau makan pisang. Imran pengen makan pisang. Kenapa kamu mau makan pisang? Karena enak. Bukan itu. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu pengen makan pisang? Jawabnya, karena pisang itu mengandung vitamin C yang ada di serat-serat, yang baik buat kesehatan, yang baik buat pencernaan. Kalau cernaan saya baik, saya bisa sehat. Nah, jawaban-jawaban gitu. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu mau kuliah ke luar negeri? Jawab, karena dengan kuliah ke luar negeri memudahkan saya untuk bisa menjadi dosen. Kenapa dengan menjadi dosen? Karena dengan dosen saya punya kesempatan untuk mengabdi kepada institusi dan masyarakat melalui pendidikan dan pengabdian. Karena dengan pendidikan pengabdian, pendidikan mengajarkan konsep ilmu yang bermanfaat gitu kan. Kemudian ke masyarakat juga membantu menyelesaikan sosial di masyarakat gitu.
yang hidupnya bermakna, yang hidupnya bermanfaat gitu. Nah itu kan tujuan, kan jelas tuh. Oh iya, saya harus jadi dosen. Kenapa harus jadi dosen? Karena dengan dosen bisa jadi orang yang bermanfaat. Karena dengan orang bermanfaat kita bisa hidup damai dan bahagia. Jadi pertanyaan alasan itu harus dipakai dengan pertanyaan kenapa. Kenapa kuliah ke negeri? Kenapa pengen jadi dosen? Kenapa harus jadi hidup bermanfaat? Kenapa dengan hidup bermanfaat bisa bahagia? Kenapa terus sampai ke dasar gitu? Itu yang pertama. Nah, tahu alasan. Kemudian yang kedua, perbanyak sebab yang saya awal tadi. Saya sedikit banyak merasakan bahwa apa-apa yang saya lakukan tadi hari ini adalah akibat dari sebab yang saya lakukan dulu gitu. Nggak selalu, tapi ada yang iya gitu kan. Nah, buatlah sebanyak mungkin sebab-sebab kebaikan. Kalau kamu pengen keluar ke negeri, cari sebab kebaikannya apa. Misalnya perbanyak jaringan. Tanya ke orang, kunjungi gitu. Pokoknya faktor-faktor yang ada hubungannya, ada kaitannya, ada akibatnya, ada petikan buahnya nanti gitu. Itu harus ditunaikan. Kemudian yang ketiga ya secara buat diri sendiri, buat saya juga sendiri, saya menyampaikan saja dari dosen saya karena dulu waktu di awal itu saya memang nanya-nanya kan nasihat ke dosen dan dosen saya bilang begini, Agung kalau mau berhasil jadilah satu-satunya, jangan jadi yang terbaik, tapi jadilah satu-satunya orang yang datang ke kelas pertama, satu-satunya orang yang tersenyum ketika kamu ketemu orang, satu-satunya orang yang mencuci piring dengan sempurna, satu-satunya orang yang berbeda gitu. Karena dengan satu-satunya Agung diperhatiin nggak cuma sama manusia di sekitar kita, tapi juga sama alam semesta, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan dari bahasa Inggris berprestasi itu artinya outstanding itu ya outstanding gitu. Nah yang mencirikan kita kenapa bisa outstanding adalah menjadi satu-satunya. Nah saya dari dulu ya mengimplementasikan, setelah mendapat nasihat saya implementasikan, jadi harus menjadi orang yang satunya orang yang gak apa-apa diomelin, gak apa-apa, satu-satunya orang yang ngebersihin ruangan gitu. Dan itu tadi ternyata ya kegiatan kita yang dulu itu juga bisa bermanfaat buat kita selanjutnya gitu. Itu kesan wasiat dari Ade. Oke, sangat luar biasa ya apa yang telah disampaikan tadi. Itu saja bincang sate kita pada sore hari ini. Terima kasih Kang Agung sudah membersamai kita. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel ini. Dan Kang Agung punya YouTube juga ya? Oh belum. Nanti. Oh, kira aja nanti bisa juga main-main atau tanya langsung Kang Agung gitu. Baik teman-teman sekalian, semoga apa yang disampaikan Kang Agung tadi bisa ada pelajaran buat kita semua, dan kita doakan semoga Kang Agung studinya lancar, juga keluarganya sehat gitu. Mari kita tutup bincang santai pada sore hari ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.